Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal untuk kita sekalian. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kita boleh datang di rumah Tuhan dalam acara yang begitu penuh sukacita, karena kita boleh berkesempatan untuk kembali merayakan akan kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena waktunya telah tiba, mari kita bersama-sama persiapkan seluruh hati dan pikiran kita. Kita arahkan semuanya hanya tertuju kepada Allah. Dan kita akan mulai akan ibadah kita dengan mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengawali seluruh rangkaian ibadah kita dengan pujian nomor 1. Puji-pujian nomor 1, berilah hormat. Kita masih tetap berdiri, doa pembukaan akan dipimpin oleh Kepala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari kami untuk memperingati hari kelahiranmu ke dunia ini, menyelamatkan setiap kami umat manusia yang berdosa. Tuhan, kami serahkan ibadah Natal ini dalam tangan pimpinanmu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami, bahkan setiap gereja-gereja yang ada di dunia yang hari ini juga merayakan Natal.
Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pujian dan rasa syukur kita naikkan di hadapan Allah. Sebab tidak semua orang pada hari ini berkesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi kita di tempat ini dapat dengan leluasa memuji memuliakan Allah. Semuanya karena kasih dan anugerahnya. Kristus telah mati, Kristus telah lahir, dan kita telah menikmati akan anugerah daripada Allah. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan akan Allah. Dia yang telah memeliharakan hidup kita dengan pujian nomor 7. Selamat, selamat datang. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Gembala lihat terbesar dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Yesus telah lahirlah, jadi anak-anak dalam palungannya. Salam, salam. Orang Majus datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Pasta kebejadanmu dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Pada waktu Yesus Kristus dilahirkan ke dalam dunia ini, ada orang-orang Majus yang datang menghampiri Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Gembala-gembala datang untuk menyembah pada Allah yang telah menjadi manusia. Lalu apakah yang kita bawa pada hari ini untuk kita berikan kepada Yesus Kristus? Mari kita memberikan hati kita kepada Dia yang telah menyelamatkan setiap kita. Sebelum kita melanjutkan akan ibadah kita akan mendengar satu puji-pujian yang akan disampaikan oleh kaum ibu dengan pujian Selamat Natal Indonesia. Pada kaum ibu dipersilakan.
Demikian pujian yang disampaikan oleh kaum ibu di tempat ini. Walaupun kita terpisah oleh lautan dan pulau, tetapi kita bersaudara. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka pada Natal tahun ini, tapi lewat pujian kami ingin menyampaikan selamat Natal bagi saudara-saudara kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kembali lewat puji-pujian nomor 17. Puji-pujian nomor 17. Hai mari berhimpun. Nama Tuhan, dengan penuh sukacita kita datang menghadap hadirat Allah, kita memuji dan mengagungkan akan Dia. Sebelum kita mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Jemaat GKNI Makedonia Bodok, mari kita terlebih dahulu memuji memuliakan Allah dengan pujian nomor 27. Pujian nomor 27, dunia gemar dan soraklah. Setelah pujian ini kepada anggota KUR dipersilakan. Penebus jatuh
hilang. Dunia gemada soralah Raja wilahillah. Senang alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib pun kasihnya. Kepada anggota KUR dipersilakan. Pujian haleluya, pujilah.
pujian yang indah yang disampaikan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah pujian ini boleh membuat kita, mendorong kita untuk kita senantiasa mengucap syukur dan memuji memuliakan Allah. Dan biarlah melalui pujian yang sudah dinaikkan, Allah ditinggikan dan dimuliakan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan renungan firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pham Heng Jan, mari kita memuji memuliakan Tuhan kembali lewat pujian nomor 4. Pujian nomor 4 dari Pulau dan Benua. Setelah pujian ini kepada Bapak Gembala dipersilakan. Kita berdiri bersama. Dalam surga tertera Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua bagi nama penebus. Kita masuk dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jika kami boleh bersekutu di tempat ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan, baik melalui pujian yang telah kami panjatkan, maupun kesaksian dari saudara-saudari kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami semuanya, baik hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan juga kami semuanya yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini akan terambil di dalam Injil Matius pasal 1. Kita akan lihat dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagi setiap kita semuanya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud,
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Natal. Memang tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya tahun-tahun yang lalu, ya, selama kurang lebih 20 tahun kami di sini, ya, biasanya 19 Natalan yang lalu, ya, kita ada perayaan, bukan, ya. Kita mengundang gereja-gereja tetangga, kita mengundang masyarakat yang ada di pasar, ya, begitu ramai, begitu meriah, ya. Ada tari-tarian, ada drama, ada puisi, ada kor, dan lain sebagainya, ya. Walaupun suara kita pas-pasan, tapi untuk memuji Allah tidak ada sesuatu yang percuma, ya. Tetapi semua dapat memuliakan Allah. Nah, tapi tahun ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak ada perayaan, ya. Kita tidak bisa mengundang gereja-gereja tetangga. Kita tidak bisa mengundang masyarakat luas. Kita tidak bisa mengisi, ya, dalam peringatan Natal ini dengan perayaan yang meriah. Namun kita masih bersyukur karena kita masih bisa ibadah Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tadi anak-anak yang ada di Jawa telepon, selamat hari Natal katanya. Lalu saya tanya, nggak ibadah? Oh, di sini nggak ada, ya. Nggak bisa, karena apa? Untuk menekan, ya, menjalarnya pandemi COVID-19. Bahkan di kota-kota besar yang lain juga demikian, ya, di Jakarta juga demikian, Surabaya, Malang juga, ya. Ibadah Natal saja harus sementara di stop, ya. Kenapa? Untuk menjaga supaya pandemi ini tidak meluas. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih bisa, walaupun kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kita masih bisa memuji Tuhan, karena kita bisa beribadah kepadanya. Kita bisa mengingat kembali Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus hadir di antara kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya kadang berpikir, ya, tahun ini kayaknya ada sisi positifnya. Kenapa? Dengan Natal tahun ini kita bisa merasakan bagaimana keadaan pada waktu itu ketika Yusuf dan Maria, ketika Maria mau melahirkan, Yusuf dan Maria mencari tempat untuk mereka dapat menginap. Tapi tidak ada penginapan di sana. Cari rumah penduduk juga tidak ada tempat yang mau terbuka bagi mereka. Hanya tinggal kandang yang kosong, kandang yang hina. Disitulah Tuhan Yesus yang adalah Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Dilahirkan di sebuah kandang yang hina, yang sepi, yang tidak layak. Kadang-kadang kita merasa ibadah ini begitu sepi Natal tahun ini. Ya, kemarin tadi malam, ya, Ibu Gembala berkata, ya, ketika di Pontianak di mal-mal sepi semuanya, barang-barang dagangan aksesoris Natal pun tidak semeriah yang dulu. Ya, semua sepi, makanan-makanan juga sepi. Ya. Tahukah kita, Natal pada waktu itu sangat sepi. Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang yang hina, yang tidak layak bagi Dia yang adalah Raja atas segala raja. Dia berinkarnasi jadi manusia.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa Yesus datang ke dunia? Kenapa dia rela dilahirkan di tempat yang hina, yang tidak layak, yang kotor? Saya mau berkata kepada kita, Natal adalah bukti ketidakberdayaan manusia. Oleh karena manusia tidak berdaya menghadapi ancaman kebinasaan itu, maka Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Dia harus menjadi daging, dia harus menjadi manusia seperti saudara dan saya. Dan lebih daripada itu, dia harus mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Kalau ada satu jalan bagi manusia untuk menyelamatkan diri, Allah tidak akan turun tangan. Allah tidak akan menjadi manusia. Tetapi oleh karena tidak ada satupun jalan bagi manusia untuk diselamatkan, tidak ada satupun cara manusia untuk membersihkan dosa mereka, maka Allah sendiri harus turun tangan. Dia datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, bahkan lebih rendah dari kita dari sisi kelahirannya, bahkan lebih rendah dari kita karena dia ditolak oleh bangsanya, bahkan lebih rendah dari kita karena dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, bahkan lebih rendah dari kita, dia harus mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Ini bukti ketidakberdayaan manusia menghadapi ancaman kebinasaan karena dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, boleh saja pada hari ini banyak manusia di dunia yang mempunyai konsep keselamatan menurut mereka, menurut paham mereka. Boleh saja mereka mengatakan bahwa oleh karena perbuatan baik saya akan menyelamatkan diri saya yang penuh dosa. Boleh saja manusia dunia berkata, oleh karena saya sudah menolong banyak orang, saya akan menghapuskan dosa-dosa saya. Boleh saja mereka mengatakan, kalau saya rajin beribadah, rajin menjalankan agama, pasti saya akan diampuni dosa-dosa saya, dan saya berhak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan semua itu tidak berkenan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada bangsa Yahudi, celakalah hai orang-orang Farisi, engkau mengajarkan tentang kerajaan sorga. Engkau menaruh beban yang berat kepada orang-orang yang mengikuti engkau, tetapi engkau sendiri tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Beban itu begitu berat. Peraturan agama yang mereka sampaikan itu begitu berat. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggungnya. Bahkan orang Farisi yang mengajarkannya itu juga tidak mampu untuk menggenapinya. Dan memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal harus terjadi karena ketidakberdayaan manusia menghadapi kebinasaan. Tahun ini PGI dan KWI memberikan satu tema nasional, dan mereka akan menamakan dia Immanuel dari Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya? Ialah Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Oh, tema ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema ini sangat agung. Dan dunia tentu saja tidak akan mungkin bisa percaya dengan tema ini kalau mereka tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa?
bagaimana Allah menyertai kita? Bagaimana bisa Immanuel? Allah menyertai kita? Nggak mungkin. Allah itu Allah yang tak terjangkau dengan pikiran kita. Allah itu Allah yang tak mungkin kita bisa hampiri. Karena dia itu maha besar. Karena dia itu maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kunjungan kami, ya, Bapak yang kami kunjungi, ya, Bapak Philip Angok, ada sebuah cerita di sana. Di negara Cina, tentunya zaman dulu banyak kaisar, ya. Ada salah satu kaisar di mana tidak boleh rakyatnya itu memandang dia, melihat dengan matanya nggak boleh, karena kaisar ini sangat agung, ya. Suatu kali dalam perjamuan, kaisar ini duduk di tingkat atas, dia duduk di singgasana, dan orang-orang bangsawan yang lainnya, ya, mereka ada di ruang makan di bawah. Mereka diingatkan tidak boleh memandang kaisar. Kalau mereka melihat kaisar dan ketahuan, maka akan dihukum mati. Wah, jadi semuanya ya takut. Ya, kali ini makan dengan ketakutan. Jangan sampai nengok kaisar, ya. Jadi mereka makan. Lalu ada satu orang, ya, dia rupanya pintar, ya. Dia cari akal, kenapa tidak boleh lihat kaisar, ya? Kalau lihat kaisar akan dihukum mati. Lalu apa yang dia lakukan? Pada perjamuan itu kan ada itu apa, mie panjang-panjang itu, jongmiang, jongmian bukan jongmiang. Nah, ada mie panjang kan? Jadi dia ada akal, ya. Dia ambil mie itu pakai sumpitnya, begini kan. Oh, dia lihat kaisarnya di atas itu, di atas balkonnya. Lalu prajurit datang, ya. Hai, kenapa kamu nengok kaisar? Enggak, Pak. Saya makan mie panjang ini, ya. Jongmian nih, ya. Saya makan, bagaimana makan jongmian ini, kan harus gini, Pak, ya. Oh. Jadi waktu gini bukan mie-nya yang dilihat, tapi kaisarnya yang dipandang. Nah, ini hanya sebuah cerita, ya. Ada kemungkinan ini memang terjadi, ya. Karena di sana ada peraturan seperti itu. Bahkan kalau orang habis menghadap kaisar, pulangnya itu tidak boleh berbalik badan, tidak boleh. Tidak boleh membelakangi kaisar, harus mundur, terus mundur. Raja-raja di Jawa saya dengar juga seperti itu. Ya. Semua rakyat jelata itu harus mundur, pamit, ya. Tidak boleh berbalik membelakangi raja atau kaisar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, betul. Dia kekal adanya, betul. Dia pencipta kita, khalik langit dan bumi, betul. Dia Allah yang transenden, tidak bisa dihampiri, benar. Bagaimana orang Kristen bisa mengatakan Immanuel, Allah beserta kita? Nggak mungkin. Tapi Allah yang transenden itu, ingat, Allah yang transenden yang tidak bisa dicapai oleh pikiran kita, Allah yang transenden yang tidak bisa kita gapai, tapi dia telah turun ke dunia ini, ke bumi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia datang sebagai anak bayi yang lebih hina dari kita. Dia dilahirkan di kandang yang kotor, yang hina. Dia ada di tengah-tengah manusia. Inilah buktinya Allah menyertai kita. Allah beserta kita. Secara umum dia menjadi manusia seperti manusia pada umum. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Allah kita Allah yang Immanuel, ya.
Bukan yang hanya transenden tapi imanen, ya. Menyertai kita, beserta kita, menjadi sama seperti kita. Dan arti imanen yang kedua, arti Immanuel yang kedua adalah Dia ada dalam diri kita ketika kita percaya Yesus. Jadi kita bisa bedakan, Immanuel yang pertama adalah secara umum Dia menjadi manusia sama seperti semua umat manusia di dunia. Yang arti kedua secara khusus, Immanuel, Allah beserta kita, yaitu ada di dalam hidup umat manusia yang percaya kepadanya. Hidup dalam diri manusia yang telah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau 2000 tahun lalu tidak ada satupun pintu terbuka bagi mereka. Tidak ada satupun penginapan untuk Tuhan Yesus dilahirkan. Tidak ada satupun rumah yang mempersilahkan Tuhan Yesus dilahirkan di sana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya dalam namanya. Orang yang menerima, membuka hatinya bagi Yesus, Yesus akan terlahir di sana. Yesus akan bersama-sama dengan Dia. Inilah Allah yang Immanuel, Allah beserta kita secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, secara khusus bagi saudara dan saya yang telah menerima Tuhan Yesus. Dan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi jaminan keselamatan kita. Karena Yesus yang ada di dalammu, Dia sudah menyucikan hatimu, Dia sudah membereskan dosamu, Dia menjamin keselamatanmu. Sehingga kapanpun Tuhan panggil, kita akan beralih ke alam yang lain, yaitu bersama dengan sorga, bersama dengan Allah Bapa, maksud saya, di sorga yang mulia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu betapa berharganya, betapa bahagianya kita orang percaya. Memang kita di dunia nggak ada yang kebal terhadap kematian, tetapi ingat, kita sudah dijamin keselamatan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Kapanpun Tuhan panggil, kita akan beralih ke kerajaan sorga. Allah beserta kita, arti berikutnya adalah Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca Injil Matius dari pasal 1 sampai pasal 28. Pasal 1 dibuka dengan Allah menyertai kita, Allah menyertai Anda. Pasal 28 juga ditutup dengan Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa pandemi virus corona, pandemi COVID-19 ini menekan seluruh bangsa, sehingga seluruh bangsa di dunia ini menghadapi suatu kesulitan yang sangat besar. Banyak negara-negara menjadi kolaps, banyak negara-negara tertimpa resesi ekonomi, banyak negara-negara menjadi kesulitan, banyak negara-negara menjadi kalang kabut menghadapi semua ini. Bukan ancaman karena kematian oleh virus itu sendiri, tapi ancaman juga yang mengikuti akan pandemi ini, yaitu krisis moneter. Sehingga ini berdampak kepada seluruh aspek hidup kita. Dalam rumah tangga juga demikian. Karena kesulitan ekonomi, semua otak kita menjadi panas, sedikit tersinggung menjadi marah ya. Karena apa? Karena kita ada dalam kesulitan yang sangat besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan ada kemungkinan ya akan ada peperangan dan lain sebagainya. Karena apa? Negara-negara juga dalam keadaan sulit. Mereka harus memikirkan bagaimana melindungi rakyatnya dari krisis yang lebih dalam lagi. Orang percaya juga demikian, dalam perjalanan hidupnya penuh dengan pergumulan. Lalu bagaimana? Jangan takut. Firman Tuhan berkata, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Aku adalah Allah yang Immanuel. Dia beserta kita. Dia beserta saudara dan saya. Kita tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Dia menyertai kita, bukan hanya di samping kita, samping kanan kita, atau samping kiri kita, atau di depan kita, di belakang kita, tapi Dia ada di dalam kita. Dia siap menolong kita kapanpun kita membutuhkan. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan akan siap tolong saudara. Coba sejauh mana kita mau bersandar padanya. Ini yang sangat penting. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi berbagai masalah, pergumulan hidup, mari kita datang pada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan tolong kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting bagi setiap kita semua. Firman Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kau seperti yatim piatu. Aku menyertai kau. Kita akan masuk tahun 2021. Tinggal beberapa hari lagi, seminggu lagi ya. Dengan suatu ketidakpastian di sana secara dunia. Secara duniawi tidak ada kepastian bagi kita. Tidak ada jaminan kita akan lancar hidupnya di sana. Tapi Tuhan Yesus yang menyertai menjadi jaminan Anda semua. Dan ingat Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami baca ini, yang telah kami dengar ini, tertanam dalam hati kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk menyongsong tahun-tahun yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin hidup kami, memberkati akan setiap kami semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar sana, yang ada di seluruh dunia. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan akan firman Tuhan. Memang kita tidak, dalam dunia ini tidak ada kepastian, tetapi ada satu hal yang pasti. Allah ada dan Allah menyertai setiap kita. Mari kita melangkahkan kaki kita dengan pasti. Dan karena kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita akan melanjutkan akan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan satu pujian nomor 26. Puji-pujian nomor 26. Sementara itu dengan penuh sukacita, mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita pada hari ini. Pujian nomor 26. Orang yang
bersama. Adalah di kota Daud kandang satu yang rendah, di palungan dibaringkan oleh ibu bayinya. Ada Maryam jadilah Yesus Kristus namanya. Anak itu sudah turun dari kemuliaannya. Tuhan sudah sekalumi, mari kita sadarkan jadi sahabat dan teman orang yang dinak. Bait ketiga. Pengasihan anak ini menebus manusia. Nanti kita lihat Dia di kemuliaannya. Kita pun dipimpinnya ke kerajaan Bapa. Dalam suasana sukacita ini, mari kita bersama-sama datang di hadapan Allah. Kita akan berdoa menyerahkan akan beberapa pokok doa pada hari ini, dan Dr. Edi Sinoraya akan pimpin kita di dalam doa. Yang pertama-tama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Allah boleh memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada presiden kita, untuk menuntaskan segala persoalan yang ada di muka bumi di negara Indonesia ini. Dan kita juga berdoa untuk kesehatan mereka. Biarlah Allah boleh memberikan kesehatan yang baik bagi pemimpin-pemimpin kita semuanya. Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, para aktivis gereja, majelis gereja, juga gembala sidang. Biarlah Allah boleh menolong, memimpin akan kehidupan dan pelayanan yang ada. Yang berikutnya kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang hari ini membuka pintu gerejanya untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Biarlah Allah boleh menolong dan boleh memberkati firman Allah yang disampaikan. Biarlah itu boleh mengubahkan setiap hidup jemaat Tuhan. Dan terakhir kita berdoa untuk persembahan. Pada Dr. Edi Sinoraya dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih buat kedatangan-Mu 2000 tahun yang silam Tuhan, lahir datang dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat pengorbanan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah dalam kehidupan ini Tuhan, kami selalu bersyukur, kami selalu memuji, memuliakan Engkau, dan kami selalu hidup mengandalkan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa negara kami Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa negara ini, sehingga bangsa negara ini dapat semakin adil dan semakin makmur Tuhan. Demikian juga berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, di dalam mengatasi pandemi ini Tuhan. Biarlah pandemi ini bisa dapat berakhir. Demikian juga ditemukan vaksinnya, biarlah masyarakat juga bisa kembali beraktivitas normal. Kami menyerahkan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Berkati juga orang yang mengalami sakit akibat COVID ini Tuhan. Berikan mereka kesembuhan dan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang majelis aktivitas gereja. Engkau berkati Rabi pimpin, berkati dalam setiap pergumulan dan kehidupannya Tuhan, sehingga hadirannya tetap menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja yang merayakan Natal di masa pandemi ini Tuhan. Engkau berkati Rabi pimpin. Demikian juga gereja yang belum mengadakan perayaan Natal, mereka melalui online Tuhan, biarlah tetap bisa berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah di dalam perayaan Natal ini Tuhan, kami tetap mengingat akan kedatangan-Mu, akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu di dalam kehidupan ini Tuhan.
Biarlah di perayaan Natal tersebut Tuhan dapat berjalan, demikian juga kami tetap dapat bersuka cita di dalam kesederhanaan Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang ada dalam merayakan Natal tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami Tuhan yang mungkin berada jauh ataupun di tempat lain Tuhan. Engkau berkati Rabi, pimpin mereka dimanapun berada Tuhan. Berkati kehidupan kami di pergumulan kehidupan, demikian juga berkati masalah-masalah kehidupan kami Tuhan, mulai kesehatan, ekonomi atau lainnya. Biarlah kami tetap meletakkan pengharapan kehidupan kami ke dalam anugerah-Mu. Berkati juga persembahan yang kami berikan Tuhan, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Berkati persembahan yang ada Tuhan, biarlah persembahan yang ada dapat dipakai untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Selanjutnya jemaat, kita akan bersama-sama mendengarkan warta gereja. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 27 bulan Desember, ibadah hanya dilaksanakan satu kali pada jam 9 pagi. Yang akan memimpin puji-pujian dalam ibadah Minggu yaitu Ibu Rini Tampu Bolon. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 31 Desember diadakan ibadah tutup tahun. Ibadah dimulai jam 7 malam. Yang akan memimpin puji-pujian Bapak Abio. Yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 diadakan ibadah tahun baru. Ibadah dilaksanakan jam 8 pagi. Yang akan memimpin liturgi Bapak Ajung. Yang keempat, pada hari Minggu tanggal 3 Januari, ibadah hanya dilaksanakan satu kali. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Yang akan memimpin puji-pujian Ibu Marsauli. Ada tambahan pengumuman bagi kita sekalian, yaitu pada tanggal 27 akan diadakan penyerahan anak. Oleh karena itu, bagi anak-anak jemaat yang belum pernah diserahkan, boleh menghubungi kami sebagai gembala sidang. Dan bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri, harap berkumpul di gereja pada hari Sabtu jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menghubungi kami untuk ikut di dalam penyerahan anak, silakan berkumpul pada hari Sabtu jam 5 sore. Yang berikutnya, pada hari Sabtu tanggal 26 yaitu besok akan diadakan ibadah sekaligus Natal bersama oleh pemuda-pemudi GKNI. Dan pada hari Minggu juga diadakan Natal bersama oleh anak-anak remaja. Natal pemuda dilaksanakan pada hari besok jam 7 malam, sedangkan untuk anak-anak remaja pada hari Minggu jam 7 pagi. Oleh karena itu saya menghimbau agar Bapak dan Ibu boleh mengingatkan anak-anaknya untuk ikut hadir di dalam ibadah Natal tersebut. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian nomor 21. Dan saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Pujian nomor 21. Terima kasih Tuhan. Setelah pujian ini, saya persilakan untuk Bapak Gembala Sidang untuk maju ke depan. Pujian nomor 21, terima kasih Tuhan. Setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kita masuk dalam doa. Di akhir ibadah ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas pimpinan dan berkat yang telah Tuhan curahkan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan memberkati akan setiap kami. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menaungi, memenuhi kehidupan sidang jemaat semuanya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Melalui kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru untuk seluruh sidang jemaat dan hadirin semuanya. Dan juga untuk pemirsa dari YouTube, kami ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati.